Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Mari bersama-sama kita mulai kajian sore menjelang malam ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bapak-Ibu sekalian, kemarin kita sudah kenalan sama penulisnya ya. Penulisnya siapa namanya? Abu Suja. Abu Suja. Nah ini baru tahu nggih, penulisnya Abu Suja. Fikih yang dibahas kitabnya Matan Abi Suja karena yang menulis Abi Suja. Kemarin beliau di antara barokahnya umurnya panjang dan diberikan kesehatan sampai wafatnya. Di antara hal yang menjadi fokus beliau di akhir hayat itu, beliau itu jadi marbot. Jadi setelah mengajar dan sebagainya, beliau itu jadi marbot di mana? Di Masjid Nabawi. Didoakan Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa kunjung ke Masjid Nabawi insyaallah, ke Masjidil Haram insyaallah. Nah, hari ini guru kita juga sedang ke Mekah ini, Pak Agus Salim. Ya, insyaallah. Nanti jenengan WA beliau tuh. Japri minta doa supaya bisa berkunjung juga ke Haramain insya Allah. Baik, karena sudah kenalan dengan bukunya, kenalan juga dengan siapa penulisnya dan sedikit dari biografi beliau. Di antaranya kenapa beliau itu sampai tua masih diberikan fisik yang prima, karena ketika ditanya pas muda beliau itu menjaga dari hal-hal yang diharamkan Allah, menjaga dari hal-hal yang tidak disukai Allah. Akhirnya ketika beliau tua, Allah jaga fisiknya. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masuk bab awal dari kitab ini, Kitabut Thaharah. Bab tentang bersuci. Nah, ini baru bab pertama dalam kitab fikih Matan Abi Suja. Saya bacakan. Al-miyahul ladzi yajuzu bihat tathhiru sab'umiyah. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul 'aini wa ma'us salji wa ma'ul barad. Ada 7 jenis air yang diperbolehkan dengannya bersuci. Yang pertama air langit, air hujan. Yang kedua air laut. Ketiga air sungai. Keempat air sumur. Kelima air mata air. Keenam air salj itu es. Keenam ketujuh air embun. Hafal nggih? Niki kita do mboten insyaallah hafal nih. Pak Widodo sampun angsal buku nih. Belum. Ya, coba diulang. Mas Yuli ini nyatet ini. Yuk pertama Mas, monggo Pak Yuli. Dua. Yang kedua air laut. Ya. Yang ketiga air sungai. Terus. Yang keempat air embun. Yang kelima mata air. Ya. Yang keenam air es. Ya. Yang ketujuh embun. Bagus, mantap. Nah ini enaknya emang di depan ini. Nek ngene iki miring ngene iki waduh ya. Nah nanti ya, nanti berarti kan handphonenya agak maju, bapak-bapak di depan nih. Insya Allah saya udah mandi Pak. Saya juga udah pakai parfum tadi. Ya insya Allah wangi insya Allah. Nah masalahnya nek jauh gini ya
yang kelihatan ibu-ibu nih, putih-putih nih. Putih-putih bercahaya karena lampu atau karena wudu? Jelas gini ki, oke. Dalilnya apa? Dalilnya di sini disebutkan gampangnya dari 7 jenis tadi adalah air-air yang keluar dari bumi atau turun dari langit. Itu yang boleh untuk bersuci. Nikurin, mungkin pembagiannya. Nah, disebutkan di sini suatu hari itu ada seorang pemuda datang ke Rasulullah, tanya, kita itu naik kapal, naik perahu, dan cuman sedikit air yang kita bawa di atas kapal. Nah, kalau air itu dipakai untuk berwudu, maka kita kehausan. Kita tahu kan air apa? Air laut. Kalau diminum tambah bikin haus. Ya. Nah, ini ceritanya ini. Ceritanya dulu ada sahabat yang minta fatwa, minta petunjuk Rasulullah. Aku numpak perahu, bekalku mek sithik, nek tak nggo wudu, aku renek ombenan. Kalau saya ndak pakai air itu ndak ada untuk wudu. Nah, ini di sini. Afanatawaddza'u bima'il bahri. Boleh enggak kita itu berwudu, bersuci dengan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi dasarnya kok air laut itu boleh untuk bersuci, ya ini tadi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, coba kalau nama Rasul disebut apa? Sallallahu alaihi wasallam, air laut itu tahur, suci, ma'uhu airnya, al-hillu maitatuhu, bangkainya suci. Bangkai di laut ini pun apa ya? Sesuatu yang semua yang hidup di laut halal untuk dimakan walaupun dia bangkai. Ingat jenengan ampun mancing-mancing putri duyung terus piye? Sapa sing meh mangan putri duyung barang. Putri duyung napa hukume niki? Niku khayalane jenengan. Putri duyung barang nambah nang Jogja Nyiroro Kidul piye? Halal ora dipangan. Jelas gini ki ya? Jelas. Jadi di antara hal yang diperbolehkan itu hewan-hewan yang tinggal atau hidup di laut itu tidak perlu disembelih. Ini penjelasan beliau. Jadi ketika bangkai pun halal untuk dimakan, dan ketika mau dikonsumsi hewan itu tidak perlu disembelih. Berbeda dengan hewan di darat. Hewan-hewan yang tidak disembelih atau tidak sempat tersembelih menjadi bangkai itu haram untuk dimakan. Ayam, misal, wis kecet-kecet, nah itu nanti juga perbedaan pendapat ulama itu boleh dimakan atau tidak itu ketika disembelih dalam keadaan sekarat itu. Nah, nanti insya Allah ada pembahasannya insya Allah. Ngeten ya? Jelas niki? Jelas. Nah, lanjut. Tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian melanjutkan penjelasan tadi, air itu ada 4 jenis. Nah, ini jangan perhatikan. Mas Zaki tadi bisa Mas Zaki? Jelas? Oke. Misal backlight ini di depan tidak apa-apa ya. Yang di belakang ini aman. Oke. Suara aman ya? Nah, ya. Di monitor kalau gitu. Tadi berapa? Ada berapa air tadi? Ada 4 jenis. Jenis yang pertama, tahirun, mutahharun ghairu makruhin, wa huwal ma'ul mutlaq. Yang pertama itu air yang suci. Sifatnya apa? Suci. Yang kedua mensucikan dan tidak makruh. Yaitu
semua air mutlak. Nah niki harus tahu jenengan. Ampun bingung mengke nek kemah pripun, misalnya air tertentu kurang pripun, nanti ketika belajar ini tidak kebingungan lagi. Air yang pertama air yang suci, mensucikan dan tidak makruh. Air nopo? Air mutlak. Segala sesuatu yang disebut air niku pada dasarnya suci dan mensucikan. Air mutlak itu air yang disebutkan tadi 7 jenis tadi itu air mutlak. Nah, misal jenengan ambil dari laut air, terus kula tanya, niki nopo niki? Misal saya ini saya ngambil dari laut, ini jenengan nyebutin nopo? Air kan? Oke. Tapi misal saya bawa, nah ini karena tidak ada contoh teh hangatnya, ya anggap aja ini teh hangat. Niki teh hangat. Nek kula ngomong niki air, jenengan terima enggak? Enggak, itu air teh. Iya lah. Misal ini air teh, saya bilang ini air. Itu air teh. Paham ya perbedaannya mutlak nih. Oke. Kalau saya bawa air di umbul, saya ngomong ini air, jenengan terima enggak? Ya. Udan, nadai nggon ember, iki banyu, jenengan terima? Ya, itu air mutlak. Paham nggih? Sing bukan sing buat paham ngeten yen mawon. Mbok dhewe painem nutup-nutupi maksudnya meh guyu napa? Perasaan gua kurang lucu mbok dipainem guyu bar foto ninggal Al-Aqsa mbok dipainem dewe. Insyaallah. Ya, lanjut ya. Nah, ini dijelaskan sama beliau suatu hari itu ada badui. Badui ini ku sinten? Badui itu kalau sekarang itu ya suku yang memang dia itu benar-benar pedalaman lah. Dulu tuh ada badui masuk masjid. Terus apa? Pipis, kencing di pojokan. Nek jenengan misal sekarang nemu orang kayak gitu tiba-tiba nguyuh ning pojokan, apa yang jenengan lakukan? Ngaplok, nendang, gutak, napa pripun? Tendang Pak Di Mariono. Ini sahabat niki pun naik hitam. Wah, iki nguyuh ning masjid iki. Kata Rasulullah, tunggu dulu sampai selesai, kemudian siram pakai air sampai hilang. Niku Rasulullah. Jadi ketika melihat sesuatu yang mungkar, sesuatu yang buruk, kencing di tempat ibadah niku saya napa mboten? Mboten. Tapi beliau itu memberikan apa? Nasihat, tapi dengan cara yang halus. Tunggu dulu, jangan langsung disuruh pergi, apa malah digajul. Dan ini kalau belum selesai pipisnya, ya kan pipisnya kemana-mana nanti. Ya nggih, long lagi pipis belum selesai, mohon maaf itu. Kan airnya nanti kalau dia tiba-tiba langsung dikuaget ya, apa di hardik langsung lari, tambah ngelebar nggak niku? Tambah lebar, malah tambah banyak yang terkena najis. Nah, Rasulullah niku sangat halus, lembut, mengingatkan pun dengan santun. Nah, niku perlu kita contoh. Padahal ketika kencing si badui tadi, tunggu sampai selesai baru disiram pakai air. Itu sudah suci. Nah, itu konteksnya dulu ya mungkin tidak ada keramik ya. Tapi ya sekarang pun misal ada seperti itu, misal ada anak kecil yang kencing di masjid, yang penting sudah hilang dari lantai itu baunya atau zatnya tadi, itu insya Allah sudah suci. Ya, cara mensucikannya ya disiram dengan air sampai hilang apanya? Hilang apa ininya namanya? Airnya hilang. Maka di sini kan disebutkan juga
fa innama bu'istum muyassirin walam tab'atsu mu'assirin. Sungguhnya Rasulullah itu diutus ke dunia ini dengan memudahkan sesuatu, tidak mensulitkan. Umat-umat terdahulu itu, misal ya, tobat kon bunuh diri. Nah, sekarang jangan tobat kan, cara tobat satu, mengakui kesalahan, istighfar jadi ulangi lagi. Umat Nabi Muhammad itu luar biasa, dimudahkan. Umat dulu tobat kon bunuh diri. Ada lagi yang misal ya, kain terkena najis, kalau kita kan gampang, dihilangkan dulu ainun najasahnya, posisi yang ada najisnya tadi dengan air, kemudian sudah hilang, itu sudah bisa dipakai lagi. Kalau dulu dipotong, diketok, kainnya diketok, kena najis, diketok kainnya. Biasanya sholat tidak 5 kali sehari, lebih. Nah, kan cerita Isra Mi'raj kan jenengan pernah kan dengar Nabi ini tuh sampai malu minta rukhsah sama Gusti Allah ketika turun perintah sholat pertama kali itu berapa kali Bu? 50 kali. Saya kira peng 5 wis kempot-kempot ngene ya. Coba nek bayangke Rasulullah ki ora minta rukhsah 50 kali, jenengan kira-kira iso ora 50 kali. Nah, ketemu di langit itu Nabi Musa. Wahai Muhammad, balio sowan Gusti Allah, umatmu ra kuat. Nabi Musa ini rada-rada dalam tanda kutip kemaki. Umatku iki lho. Sik paling kuate ora bakal kuat apa umatmu. Umat-umat terdahulu kan umurnya panjang, fisiknya kuat. Ceritanya kan ada di umat terdahulu sekali tampol itu langsung pingsan bahkan mati. Saking kuatnya itu. Balik lagi sampai di korting jadi 5 kali. Jadi sekarang niku kita itu sholat sudah paling ringan. Niku pun dimintakan Kanjeng Nabi rukhsah. Kok nganti ora iso nglakokke meneh mbuh piye carane. Aslinya dulu 50 kali dalam sehari, dimintakan Gusti Allah 5 kali. Niku Nabi Musa nggih tesih bilang, Muhammad balik oneh, umatmu ora bakal kuat. Wis wae Nabi Musa aku wis isin bolak-balik njaluk kortingan kok 50 jadi 5 kok kon njaluk oneh. Ya, alhamdulillah sekarang ya sampai sekarang ini syariat salat sehari berapa kali? 5 kali. Jadi umat Nabi Muhammad itu sudah diberikan kemudahan-kemudahan. Nek nggak ada air misal, boleh tayamum. Seperti itu. Jadi panjenengan patut bergembira bahwa kita itu hari ini menjalankan syariat itu dengan cara yang termudah. Cara yang paling ringan. Baik, niku nggih. Niku yang pertama tentang bab napa? Air mutlak. Yang kedua, watahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammas. Yang kedua itu jenisnya adalah suci, mensucikan, tapi makruh. Makruh niku ya gampangnya dihindari lah, dibenci. Napa dek wau? Suci, mensucikan tapi dibenci. Sebaiknya dihindari. Air nopo? Ma'ul musyammas. Air yang panas karena matahari. Enten sedaya niki aire wis bening wadem. Insyaallah nggih mboten enten ini sedaya. Tapi nek negara Arab niku 50 derajat. Misal goreng ndok ning nggon njaba ngono kae, wajan terus kayak nggon pasir mateng. Nah niku enten banyu kayak nggon padang pasir. Terus panas niku. Nah niku makruh nek nggih napa? Wudu. Soalnya nggih merusak kesehatan. Apalagi kan airnya posisinya ditaruh di ember besi atau dari tembaga dan sebagainya. Wis dipanas kena matahari, kemudian juga
bercampur dengan ember yang dari besi itu barangkali juga merusak kesehatan. Nah, niku hukumnya napa nek enggak ada yang lainnya atau ada yang lainnya, dia jangan wudu pakai niku. Tapi kalau terpaksa kok adanya cuman itu berarti tidak apa-apa tapi makruh. Paham nggih niki nggih? Paham. Yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahharin wa huwal ma'u al-musta'mal wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat. Selanjutnya, jenis yang ketiga, suci tidak mensucikan. Suci tidak mensucikan, yaitu ma' musta'mal. Ma'u al-musta'mal. Ma'ul musta'mal itu gampangnya gimana sih? Ma'ul musta'mal itu air yang sudah dipakai untuk bersuci. Misal ada orang wudhu, terus bekas air wudhunya tadi ditampung. Nah, air yang tampung dari air wudhu tadi namanya air musta'mal. Atau misal orang mandi junub, itu airnya ditampung. Nah, itu air yang dipakai untuk mandi tadi namanya air musta'mal. Itu suci, tapi tidak mensucikan. Nah, itu nanti ada pembahasannya tuh di kitab fikih yang lebih tinggi lagi. Hukum bersuci pakai air musta'mal tadi. Air apa? Musta'mal tadi. Ya, jenengan kalau mikirnya si doa ya itu nggak relate. Mungkin itu turah-turah kadang iuran ngono kae yo wis murah ngono kadang yo jarene ra nek sing bayar. Kan gitu. Di sini kan air sangat berlimpah alhamdulillah. Nah, ini kalau di daerah-daerah yang memang sulit ini ya air ini ya sangat-sangat mahal itu. Bahkan bayar itu bukan hanya per bulan, per ember bahkan. Nah, jadi air musta'mal tadi air yang sudah dipakai untuk bersuci, dia itu suci tapi tidak mensucikan. Paham gak sampai sini gak? Paham? Gak, lanjut gak? Yang kedua, air mutaghayyir. Air yang mutaghayyir dengan sesuatu yang suci. Misal air teh tadi. Air teh niku suci napa mboten? Suci, tapi ampun wudu ngangge air teh. Kopi suci mboten? Suci, tapi tidak boleh berwudu dengan air kopi. Nah, di sini tingkatannya seperti apa? Ya pokoknya nek air itu sampai misal ada air dicampur sama gula. Nah, kita tuh nggak bisa bedakan antara air yang mutlak tadi dengan gula tadi, karena sudah bercampur. Nah, kholat tadi sudah bercampur, maka itu disebut air mutaghayyir, yang mana ketika itu sudah tercampur antara air dengan sesuatu yang suci tadi, dia hukumnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Ini jenis yang ketiga. Nah, ini fikih ini nek ngaji niki nggih meh celek golek celah guyone ya rada angel. Lha jeneng ngaji hukum mong guyon iku rada angel. Tapi mungkin anu nggih insyaallah disampaikan dengan cara yang termudah dan semoga juga bisa ditangkap nggih. Nah, ini ngaji hukum nggih ngeten iki. Rada napa? Rada butuh fokus lebih gitu. Tapi nek jenengan sampun ketemu polanya, sampun menikmati, ngaji fikih seolah nikmat. Nah, salah satu nikmatnya mungkin saged dipraktekkan langsung. Nah, nek fikih ini kan ilmu yang langsung dipraktekkan, sehari-hari gitu. Kan nanti ya semoga nanti ketemu polanya yang lebih mudah dan jenengan bisa lebih enjoy insyaallah. Yang terakhir, keempat, wa ma'un najis, wa ma'un najisun. Yang keempat tadi apa? Air najis. Nah, di sini najis itu ada kriterianya, ada indikatornya. Wa huwa alladzi halat fihi najasatun wa huwa dunal qullatain
au kana kullataini fataghayyara. Nah, yang keempat, air najis itu adalah air yang sudah tercampur dengan apa? Najis, dan dia itu kurang dari 2 kolah. Saya tuh mikir ya, dulu tuh Simbah itu sering ngomong kolah-kolah nih kan. Saya tuh nggak paham dulu pas kecil tuh. Kolah, maksudnya air kolah itu air kamar mandi. Terus buatan air kolah ini air kamar mandi buatan. Air kolah kamar mandi kan. Terus saat dulu kan kita fikih, wah wong Jawa berarti biyen asline wis sinamatan Nabi Suja ya. Bahasanya bahasa fikih banyu kolah. Terus tak pikir meneh kolah niku. Nah niki jenengan perhatikan ini nek di sini penjelasannya itu karena ini beliau yang nulis adalah orang Irak ya, orang Iran. Di sini dikonversi sekitar 500 ritel Baghdad. Opo yang elmen. Nah itu ya takarannya orang sana. Tapi setelah dikonversi sekitar 190 liter. Jadi 2 kolah itu sekitar kira-kira 190 liter. Nah, kalau cari referensi tadi, 1 kulah itu nek ditampung di dalam bejana ya, kira-kira itu 60 cm persegi. Jadi misal kubus niku itu tingginya 60 cm, lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm. Ya jenenge kubus berarti sisi nggih. Itu sekitar 1 kolah yang bisa nampung berapa? 190 liter. Jenengan coba mungkin. Berarti nek ada 1 genangan air atau air di dalam sebuah wadah, kemudian kemasukan najis dan ukurannya belum sampai 2 kolah, berarti dia dianggap najis. Jelas mboten? Nek jenengan di kira-kira mau di kamar mandi jenengan kira-kira pun 2 kolah atau kurang dari 2 kolah. Nah, nek kurang kira-kira langsung wah kena sesuatu yang najis, contohnya air kencing, kemasukan tikus, kemasukan bangkai. Niku otomatis kudu dibersihkan supaya apa? Tidak najis airnya. Nah, niku jenengan pastikan sendiri nggih. Pokoknya 1 kulah niku sekitar 190 liter. Itu yang pertama nggih. Jadi kriteria najis itu kalau dia kurang dari 2 kolah kena najis niku najis. Dan nek banyu umbul niku boten najis niku. Walaupun sing mungkin ada yang pipis di dalam itu. Kan 2 kolah niku. Nah, niki kan biasanya males ning kamar mandi. Terus napa? Pipis di dalam kolam. Dan ini konteksnya banyu umbul, insya Allah masih suci karena airnya mengalir. Dan itu lebih dari 2 kolah. Tapi nek air kolam renang, air niku dibersihkan kapori tidak mengalir. Nah, niku hati-hati niku. Jangan pipis sembarangan niku. Bisa najis toh. Nggih, lah bayangin kalau yang di 1 kolam renang niku wong 20. Nguyuh kabeh. Ya kuwi nek 2 kolah nek semuyuh wong 20 niku, yo najis loh. Paham mboten niki? Intine nggih, nguyuh nek kamar mandi. Jenengan saged ngukur lho. Nek umbul aku nguyuh ketok ora apa-apa. Walaupun asline ning kamar mandi maksud kula. Artinya kalau ente sing pipis tadi kemungkinan tidak sampai membuat airnya apa? Najis. Tapi nek kita kamar kolam renang nek Bantul kan mboten enten sumber air ngeten Klaten to. Rata-rata nek renang nggih ten kolam renang, kolam renangnya nggih tidak terlalu besar. Nah niku nek pun banyak orang, nek kula dhewe ini wis rasah mending ora adus. Nah masa kolamnya kecil
sing mlebung 20 iki ya ora mudeng sing pipis sapa, mosok tak takoki siji-siji. Ya menjaga itu mending apa? Tidak usah mandi di situ. Nanti kan bisa ngukur nggih. Ngukur. Itu tadi indikator pertama. Kalau tidak sampai 2 kolah kemasukan najis, berarti najis. Atau lebih dari 2 kolah tapi berubah. Jadi najis itu ada 3 kriterianya. 1 berubah warnanya, 2 berubah rasanya, 3 berubah warnanya. Kuwi najis. Jadi mane iki 2 kolah kok kelebuan bangkai ora apa-apa ora najis. Ya kok sik tilike sik. Kuwi nek 2 kolah banyune terus dadi berubah. Jadi najis walaupun lebih dari 2 kolah. Nah, kecuali nek lebih dari 2 kolah tidak berubah warnanya walaupun kemasukan najis tidak najis. 2 kolah atau lebih baunya sudah berubah, banyu kok ambune basin misal, berarti najis. Pun mboten usah dihitung iki kita lebih dari kuah rasa. Nek banyune genah berubah warnanya, berubah rasanya, berubah apa tadi? Warnanya, berarti najis. Jenengan buat tas lain nek kota besar niku sing sungainya berubah najis kok ya. Delok warnane wis ireng ya berarti najis. Ambune pesing mesti wis najis. Niki jenengan paham mboten niki penjelasannya? Niki berat napa ringan? Ringan. Ngaji ki ringan kok. Oh, ngaji niku ringan. Oke, sebelum dilanjut napa niki dianu dulu. Siapa yang mau ngulangi lagi? Ayo. Tadi air pertama, siapa yang mau ngulangi ya? Pak Wawi. Air pertama Pak Wawi. Jenengan baru kelihatan loh Pak Wawi 2 pertemuan kalau cari-cari di ujung-ujung Pak Wawi ya. Air mutlak itu air apa Pak? Buatan air yang suci, mensucikan dan tidak makruh. Oke, air mutlak. Oke, mantap. Yang kedua siapa Pak? Pak Umar Pak 2. Pak Umar. Kedua apa Pak? Air suci, mensucikan dan makruh. Apa itu? Air yang panas karena matahari. Itu makruh. Pak Budi, monggo ketiga Pak Budi. Sebelum najis. Air yang suci tapi tidak itu ada 2 tadi, air mustakmal sama air mutaghayyir. Mustakmal tadi dipakai untuk bersuci. Kalau mutaghayyir tercampur dengan zat yang suci. Mau Pak Rinto terakhir. Oh, najis. Apa mau ada 2, indikatornya ada 2. Pertama, belum sebelumnya. Kemasukan najis dan kurang dari 2 kolah. 1 kolah tadi berapa liter? 190 liter. Niku kula kira-kira mawon nggih. Maksudnya dikira-kira niku nggih rasa harus di literi siji-siji mboten sah. Kira-kira nek sakmene iki 10, masa 100 liter semene to. Nah nek ukurane sing kula cek dek wau 60 kali 60 kali 60 itu sekitar berapa? 190 liter. Yang kedua, Pak Joko, yang najis karena lebih dari 2 kolah dan berubah warna dan bau dan rasa. Ini selesai bab air. Nah, niku air apa niku? Nah, air sawah kan berarti air sungai. Suci napa mboten?
Suci. Ini jenengan angsal, misal wudu dengan air sawah angsal. Nggih. Dan kan tadi ada kriterianya. Kriterianya apa tadi? Berubah warnanya enggak? Baunya berubah enggak? Warnanya berubah enggak? Nggih pun nggih wudu. Kan jenengan pun ngertos indikatornya tadi. Oh nek, wah ini kok air sawah. Warnanya kok ketok butek. Buteknya karena bukan tanah, misal kena zat tertentu. Ya berarti enggak jadi suci. Walaupun dia tadi air mutlak. Enggak jadi mutlak lagi, air najis ini. Nah, yang jenengan bisa ngukur kan? Enggak perlu wah iki ketok suci apa ora ya. Yang jenengan bisa tadi ngukur. Indikator najis kan kalau tidak sampai 2 kullah kena apa? Sesuatu yang najis, bangkai misal, kotoran, tinja, maaf. Ya jelas itu apa? Najis. Nah, 2 kullah itu kan jenengan bisa ngukur. Pas semene iki jenenge alirane cilik iki enggak mungkin 100 liter. Terus kok ana sing nguyuh ning kono. Anjir kan saged ngukur. Oh niki berarti bukan suci, niki najis. Tapi nek alirannya gede. Terus walaupun mohon maaf ada yang buang air di situ. Tapi tidak mengubah warna, enggak mengubah rasanya dan juga warnanya. Berarti suci. Nah, nek dilihat dicek sak sidowae kan mumet lho. Iki suci apa ora iki? Iki suci apa ora iki? Jenengan saged ngukur. Gitu. Pokoknya nek 2 indikator nggih. Nek kurang dari 2 kullah kemasukan najis otomatis najis. Nek lebih dari 2 kullah kemudian tidak berubah warna, rasa dan bau, berarti tidak najis. Jelas Pak Widodo nggih? Insyaallah. Aman? Nggih, niki mboten kula waos daya niki. Nek waos daya mengke selesainya jam 12 iki. Dalil-dalile nggih. Kira-kira nek wau kula pun waos dalile sing diantara napa? Badui nek wau. Diantarane sing napa? Air laut suci dan mensucikan. Ada sahabat yang pernah di laut kemudian tidak ada air kecuali yang diminum. Baik, sampai sini insyaallah. Ini besok insyaallah masuk di bab baru, dan bab baru ini tentang mensucikan kulit bangkai. Jadi kulit bangkai itu ternyata bisa disucikan dan bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Nah, cara mensucikannya siapa? Jenis kulit yang boleh disucikan itu apa? Niki kulitnya nek konteksnya kulit napa? Bangkai loh ya. Nek kulit hewan-hewan misal sapi disembelih, niku pun suci insyaallah. Tapi nek niki tibake ada kulit bangkai dan kulitnya itu mau dimanfaatkan, nah itu nanti ada cara untuk mensucikan atau menghilangkan najis dari kulit itu. Insyaallah nanti di pertemuan ke depan insya Allah. Nah mungkin Pak Komar saya kasih kembalikan ke Pak Komar. Langsung atau ada yang mau tanyakan satu pertanyaan mungkin? Wah. Ini Pak D, monggo Pak D. Daripada kita wudhu dan pola itu risiko karena ada banyak tambahkan untuk wudhu. Gimana air? Kalau sedikit diberikan cara dialirkan. Untuk wudhu. Untuk wudhu kan tadi ada 2 jenis air Pak D. Air yang pertama air yang mutlak. Berarti kalau air hujan jenengan langsung wudhu dengan air hujan jelas bisa. Nah sekarang air di kamar mandi jenengan itu kira-kira lebih dari 2 kullah enggak? Iya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Iya. Tapi kalau enggak tahu, maksudnya enggak tahu ada najisnya enggak, kan jenengan bisa lihat dari 3 kriteria tadi. Bersih. Kalau enggak ada tadi, enggak berubah warnanya, enggak berubah rasanya, enggak berubah baunya, insya Allah suci. Oke. Jadi jenengan harus bisa menghilangkan was-was niki. Karena kalau pernah niki enten sing salat iki Allahu Akbar. Boleh nih Allah.
Ini tak balik-balik wong iki salat Allah wae iki ora mulai. Ragu niku. Wong iki ngopo ya? Terus kalau tanyain, jenengan nggih kula penasaran. Niku mazhab napa? Takbire bolak-balik iki ora ndang. Kudune kan takbir pisan Allahu Akbar. Saya ragu niki salat kula niku keterima napa mboten. Wah niku pun abot niku. Ya kula jawabe gampang. Nek jenengan niku pun yakin pun wudu, nah ternyata dia itu ragu karena aku ki batal ora wuduku ya. Kula tanglet lah. Jenengan itu sudah wudu dereng? Sudah. Kenapa ragu batal wudunya? Nggih ragu mawon. Nggih, kajengin jenengan mboten ragu. Kula kasih 2 indikator. Pokoknya nek jenengan sampun wudu, insyaallah mboten batal dengan 2 napa? 2 cara. 1, jenengan mboten denger suara kentut, mboten bau, mboten mencium bau kentut, insyaallah mboten batal. Jenengan mboten pipis toh? Jenengan mboten ke kamar mandi BAK BAB, mboten. Ya udah niku berarti jenengan mboten batal. Jadi ket mau Allah niku napa wedi batal wudune. Nah, dengan belajar fikih akhirnya kita membentuk keyakinan. Pokoknya nek orang metu suara brut terus enggak kecium bau menyengat, bau bangkai dari belakang, mboten batal. Ngeten loh. Nah, berarti kan membangun keyakinan itu karena berdasarkan ilmu. Nah, jenengan sampun belajar fikih, tahu ilmunya, gampang mawon iki kira-kira semene, iki rene najise, iki gak berubah warnane, suci insyaallah dipakai. Nggih, ngeten nggih. Jadi ilmu itu membentuk keyakinan sehingga kita beribadah lebih yakin, beribadah lebih benar-benar khusyuk karena didasari oleh ilmu. Insyaallah seperti itu. Kita sampaikan sampai di bab air. Pekan depan insyaallah jika ada kesempatan kita lanjut ke bab mensucikan kulit bangkai insyaallah. Oke, kita langsung tutup dengan doa hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kan Pak. Iya.